Halo pemirsa, kembali di channel kesayangan kita, tempat di mana sepak bola dibahas setajam pisau dan sedalam lautan. Di edisi kali ini, kita akan membahas pergerakan luar biasa dari salah satu raksasa sepak bola Jawa Tengah yang sedang menyusun kekuatan besar, yaitu Persis Solo. Sobat FM Sport, bermain di kompetisi Liga 2 tentu bukanlah tempat yang layak bagi tim dengan sejarah panjang dan basis supporter sebesar Laskar Sambernyawa. Manajemen Persis Solo tahu betul akan hal ini. Tekanan dari Pasoepati dan Surakarta sangat jelas. Persis Solo harus kembali ke kasta tertinggi, Liga 1, secepat mungkin. Oleh karena itu, di bursa transfer musim 2026 hingga 2027 ini, manajemen tidak main-main. Mereka langsung menggebrak pasar dengan mendatangkan deretan pemain bintang, membentuk skuad yang layak disebut sebagai Los Galacticos-nya Liga 2. Uang sepertinya bukan masalah bagi manajemen demi menebus tiket promosi. Hari ini, FM Sport sudah merangkum data real-time paling update mengenai nilai pasar para pemain ini. Siapa saja pemain yang memegang predikat paling mahal di skuad Laskar Sambernyawa musim ini? Apakah harga mahal ini akan sepadan dengan kualitas yang ditunjukkan di atas lapangan nanti? Langsung saja, siapkan kopi dan camilan kalian. Ini dia daftar 7 pemain termahal Persis Solo di Liga 2 musim 2026-2027. Di urutan ke-7, kita membuka daftar ini dengan nama yang pastinya sudah sangat tidak asing di telinga para pecinta sepak bola nasional. Dia adalah Feby Eka Putra. Pemain sayap lincah yang kini menginjak usia 27 tahun ini memiliki nilai pasar yang menyentuh angka 1,30 miliar rupiah. Didatangkan dari Dewa United pada pertengahan Juli 2026. Feby Eka adalah kepingan puzzle yang sangat dibutuhkan oleh Persis Solo untuk membongkar pertahanan rapat tim-tim Liga 2. Kompetisi kasta kedua Indonesia dikenal sangat mengandalkan fisik dan pertahanan blok rendah, low block. Disinilah peran Feby menjadi krusial. Dengan kemampuannya menusuk dari sisi sayap kiri, melakukan cut inside, dan melepaskan tembakan akurat, mantan punggawa Timnas Indonesia U19 era Indra Syafri ini diharapkan bisa menjadi mesin pemecah kebuntuan. Harga 1,30 miliar rupiah untuk seorang pemain lokal di usia emasnya adalah investasi yang sangat masuk akal. Jika Feby bisa menemukan kembali performa terbaiknya dan terhindar dari cedera, sisi kiri penyerangan Persis Solo dijamin akan membuat bek sayap lawan mati kutu. Naik ke posisi ke-6, kita kedatangan sosok monster di lini depan. Sambutlah sang targetman asal Pantai Gading, Henry Doumbia. Striker veteran berusia 33 tahun ini dibanderol dengan nilai pasar mencapai 1,74 miliar rupiah. Sobat FM Sport, merekrut striker asing asal benua Afrika untuk bermain di kompetisi sepak bola Indonesia, khususnya Liga 2, selalu menjadi formula yang mematikan. Kita semua tahu bahwa Liga 2 adalah kompetisi yang sangat menguras fisik, penuh dengan duel-duel udara, dan permainan keras. Henry Doumbia adalah jawaban dari manajemen Persis Solo untuk mengatasi tantangan tersebut. Dengan postur tubuh 1,80 meter, Doumbia bukan sekadar penyelesai akhir, tetapi ia juga bisa menahan bola, hold up play, membuka ruang bagi para winger yang cepat, dan memenangkan duel-duel udara di kotak penalti. Pengalamannya bermain di berbagai klub internasional akan menjadi pembeda di momen-momen genting. Harga 1,74 miliar rupiah akan terasa murah jika setiap sundulan dan tendangan Doumbia bisa menghasilkan 3 poin penting di laga tandang yang sulit. Masuk ke daftar 5 besar, kita punya sang jenderal lapangan tengah, Muhammad Lutfi Kamal Baharsyah. Didatangkan dari Bali United pada awal Juli 2026. Gelandang bertahan berusia 27 tahun ini memiliki market value atau nilai pasar di angka 2,17 miliar rupiah. Banyak pengamat sepak bola sering berkata, serangan memenangkan pertandingan, tetapi pertahanan memenangkan kejuaraan. Peran Lutfi Kamal di lini tengah Persis Solo adalah perwujudan dari pepatah tersebut. Sebagai seorang gelandang bertahan, defensive midfielder, Lutfi bertugas sebagai pemutus serangan lawan sekaligus orang pertama yang membangun transisi positif dari bertahan ke menyerang. Selain kemampuan tackle dan interceptnya yang bersih,
Sobat FM Sport pasti ingat bahwa Lutfi Kamal dibekali visi bermain yang luar biasa dan akurasi umpan jarak jauh yang memanjakan barisan penyerang. Belum lagi, ia memiliki spesialisasi dalam mengeksekusi tendangan bebas. Menghabiskan 2,17 miliar rupiah untuk pemain lokal di posisi vital ini menunjukkan betapa seriusnya Persis Solo mendominasi penguasaan bola di setiap pertandingan Liga 2 musim ini. Di posisi keempat, mari kita beri tepuk tangan untuk masuknya sang kilat dari timur Indonesia, Terence Puhiri. Winger kanan legendaris asal Jayapura yang lama membela Borneo FC ini, kini resmi berseragam Laskar Sambernyawa dengan nilai pasar yang fantastis, yakni 2,61 miliar rupiah. Siapa yang tidak kenal Terence Puhiri? Pemain berusia 29 tahun ini pernah membuat heboh dunia sepak bola internasional lewat kecepatan larinya yang tidak masuk akal, bahkan sampai diliput oleh berbagai media besar Eropa. Memasukkan Terence Puhiri ke dalam skuad Liga 2 ibarat menggunakan cheat code dalam game sepak bola, Sobat FM Sport. Dalam skema serangan balik cepat, counter attack, Terence adalah senjata pemusnah massal. Lawan yang keasyikan menyerang dan meninggalkan ruang kosong di belakang akan dihukum dengan kejam oleh kecepatannya. Harga 2,61 miliar rupiah tentu sangat sepadan dengan jam terbang, mentalitas juara, dan ancaman nyata yang akan ia berikan kepada pertahanan semua klub Liga 2. Sayap kanan Persis Solo dipastikan akan menjadi jalan tol tanpa hambatan. Berbagi angka yang sama persis dengan Terence Puhiri di urutan ketiga, ada nama Saldi Amiruddin. Pemain sayap kiri kelahiran Bantaeng berusia 31 tahun ini juga mencatatkan nilai pasar sebesar 2,61 miliar rupiah. Jika Terence Puhiri di kanan menawarkan kecepatan yang eksplosif, maka Saldi Amiruddin di sektor kiri menawarkan keseimbangan, daya juang, dan etos kerja yang luar biasa. Berpengalaman panjang membela tim-tim besar seperti PSM Makassar, Saldi adalah tipe pemain sayap modern yang tidak sungkan untuk turun ke bawah membantu pertahanan saat tim sedang ditekan. Keberadaan Saldi dengan banderol mahalnya ini memberikan pelatih Persis Solo kedalaman skuad yang mewah. Kombinasinya bersama Feby Eka di sektor kiri membuat Persis memiliki opsi rotasi kelas 1. Dalam jadwal Liga 2 yang padat dan seringkali diwarnai laga-laga penuh gesekan fisik, pemain berkarakter petarung seperti Saldi adalah jaminan mutu. Uang 2,61 miliar rupiah dibayar lunas dengan keringat, kerja keras, dan dedikasi di atas lapangan. Kita memasuki dua posisi puncak. Di urutan kedua, bersiaplah untuk disajikan sepak bola indah ala Spanyol di Stadion Manahan. Karena Persis Solo berhasil mendaratkan sang maestro, Juan Mera. Gelandang serang berusia 32 tahun ini memegang nilai pasar yang sangat fantastis, yakni menembus angka 3,48 miliar rupiah. Sobat FM Sport, Juan Mera bukanlah nama sembarangan. Pemain berkaki kidal jebolan Akademi Sporting Gijon Spanyol ini membawa curi-culum vitae yang mentereng, termasuk pengalamannya menjadi otak serangan di Liga Super India. Juan Mera adalah definisi murni dari seorang playmaker nomor 10. Ia adalah otak, dirigen, sekaligus seniman yang akan mengatur tempo permainan Laskar Sambernyawa. Di saat laga berjalan buntu dan rapatnya pertahanan lawan sulit ditembus dengan umpan silang biasa, Juan Mera akan hadir memberikan solusi magis lewat umpan terobosan, through ball, mematikan atau eksekusi set piece yang mematikan. Mengeluarkan dana sebesar 3,48 miliar rupiah untuk pemain asing sekelas Juan Mera menegaskan status bahwa Persis Solo bukan sekadar ingin menang, tetapi ingin menang dengan gaya, mendominasi, dan menghibur puluhan ribu pasoepati di stadion. Dan akhirnya, di urutan pertama, berbagi tahta pemain termahal dengan Juan Mera, kita punya tembok beton raksasa asal Eropa Timur, Slavko Damjanovic. Bek tengah asal Montenegro berusia 33 tahun ini memimpin daftar pemain termahal Persis Solo musim 2026-2027 dengan nilai pasar 3,48 miliar rupiah. Membangun tim juara selalu dimulai dari pertahanan yang kokoh. Dengan tinggi badan menjulang hingga 1,89 meter, Slavko adalah komandan absolut di jantung pertahanan. Sepak bola Liga 2 yang kerap mengandalkan umpan-umpan lambung langsung ke kotak penalti, direct ball, akan dengan mudah dipatahkan oleh dominasi udara pemain yang satu ini.
Lebih dari sekadar jago duel udara, Slavko Damjanovic membawa aura kepemimpinan, ketenangan, dan pengalaman dari sepak bola Eropa. Ia akan menjadi mentor yang sempurna bagi bek-bek muda lokal Persis Solo. Ketika manajemen berani menaruh investasi sebesar 3,48 miliar rupiah di sektor pertahanan, itu adalah sinyal bahwa gawang Persis Solo harus menjadi area terlarang bagi striker manapun musim ini. Slavko adalah garansi keamanan tingkat tinggi bagi Laskar Sam bernyawa. Luar biasa. Jika kita totalkan nilai dari ketujuh pemain ini saja, angkanya sudah sangat fantastis dan menyaingi banyak klub di Liga 1. Ada keseimbangan yang indah dari transfer Persis Solo musim ini. Mereka membeli kreativitas dan visi pada diri Juan Mera, membeli pertahanan baja pada Slavko Damjanovic, membeli pengalaman pada Henry Doumbia, kecepatan pada Terence Puhiri, serta stabilitas lokal pada Lutfi Kamal, Saldi Amiruddin, dan Feby Eka. Namun, Sobat FM Sport, kita semua tahu pepatah sakral dalam dunia sepak bola. Pertandingan tidak dimainkan di atas kertas, melainkan di atas lapangan rumput. Skuad mewah, nilai pasar tinggi, dan nama besar tidak akan berarti apa-apa tanpa kerja keras, taktik yang tepat dari pelatih, dan dukungan tanpa henti dari bangku penonton. Tekanan ada di pundak para pemain ini untuk membuktikan bahwa harga mahal mereka sepadan dengan tiket promosi di akhir musim nanti. Nah, bagaimana menurut kalian? Terkhusus bagi kawan-kawan Pasoepati dan Surakartans? Apakah dengan materi pemain semewah ini Persis Solo akan melenggang mulus sebagai juara Liga 2 musim 2026 hingga 2027 dan kembali ke habitat aslinya di Liga 1? Ataukah ada lubang di posisi lain yang masih harus ditambal oleh manajemen? Coba tuliskan analisis, pendapat, dan harapan kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk tekan tombol like kalau kalian suka dengan video pembahasan kita kali ini. Share ke teman-teman pecinta sepak bola lainnya. Dan pastinya subscribe channel FM Sport serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update dunia sepak bola paling tajam dan faktual. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat mendukung tim kebanggaan kalian, jaga selalu sportivitas, dan sampai jumpa di video FM Sport selanjutnya. Salam sepak bola.